Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan selalu semangat untuk belajar. Pada hari ini kita akan belajar tentang menyelesaikan masalah terkait himpunan. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang operasi himpunan ya. Ada apa saja? Yang pertama ada irisan, yang kedua gabungan, ketiga komplement, dan yang keempat selisih. Masih ingat ya? Nah, sekarang kita akan belajar menyelesaikan masalah terkait himpunan. Tentu saja konsep operasi himpunan yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya akan kita gunakan di pembelajaran kali ini. Nah, pembelajaran kali ini kita langsung saja dengan contoh ya. Dari sekelompok orang, 20 orang gemar sepak bola, 17 gemar voli, dan 5 orang gemar sepak bola maupun voli. Perintah yang pertama yaitu gambarlah diagram Venn yang menggambarkan kondisi tersebut. Kemudian yang kedua, tentukan jumlah orang yang ada pada kelompok tersebut. Nah, ini kita diminta untuk mencari jumlah orang dalam kelompok atau mencari jumlah anggota himpunan semestanya. Kita gambar dulu diagram Venn-nya ya. Nah, kita misalkan A itu adalah himpunan orang gemar sepak bola dan yang B adalah orang gemar voli. Langkah pertama kita buat kotak, seperti biasanya itu kita buat kotak dengan lambang S di pojok kiri. Kemudian karena ada anggota dari kelompok tersebut gemar sepak bola dan voli ya, berarti gambarnya bagaimana lingkarannya? Berpotongan. Jadi seperti ini. Nah, kita tulis terlebih dahulu yang gemar sepak bola dan voli atau irisannya. Ada berapa orang? Yaitu 5. Nah, di depannya ini tidak perlu kita gambar titik. Mengapa? Karena 5 ini menunjukkan jumlahnya. Bukan menunjukkan bahwa bilangan 5 itu anggota himpunan A maupun B. Jadi kalau kemarin kita menggambarkan di depannya harus ada tanda titiknya ya untuk menandai bahwa dia adalah anggota himpunan. Nah, tetapi karena 5 ini menunjukkan banyaknya irisannya, nah berarti cukup kita tulis bilangannya saja tanpa ada tanda titik di depannya. Nah, irisannya atau yang gemar sepak bola maupun voli ada 5. Kemudian kita lihat yang diagram A dulu ya. Tadi kan 20 orang gemar sepak bola, tetapi di sini sudah dituliskan 5, berarti tinggal berapa orang yang belum dituliskan, yaitu 20 dikurangi 5 atau 15. Boleh ulangi lagi ya, tadi kan sepak bola, yang gemar sepak bola ada 20 orang, padahal 5 orang sudah dituliskan. Nah, berarti kurang berapa orang lagi, yaitu 15. Kita tuliskan di sebelah kiri. Kemudian sekarang fokus ke yang lingkaran B. B tadi kan orang yang gemar voli, totalnya ada 17 orang. Nah, sudah tertulis 5, berarti tinggal berapa yang belum? Ada 12. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan yang B, yaitu tentukan jumlah orang pada kelompok tersebut. Berarti tadi kan jumlah anggota dari himpunan semestanya. Nah, berarti kita hitung jumlah yang ada di dalam kotak ini ya. Yang di dalam kotak ini totalnya ada berapa? Berarti kita jumlahkan saja bilangan-bilangan ini yang di dalam kotak, yaitu ada bilangan 15, kemudian 5 dan 12. Sehingga jumlah orang pada kelompok tersebut adalah atau NS, ingat ya, N itu kemarin merupakan jumlah anggotanya. Sehingga jumlah anggota dari S atau jumlah orang dalam kelompok tersebut adalah 15 ditambah 5 ditambah 12 sama dengan 32. Itu jika kita gambarkan dengan diagram Venn, kemudian kita cari jumlah anggota pada kelompok tersebut. Atau juga bisa dengan rumus. Nah, untuk mencari jumlah kelompok, untuk mencari jumlah orang pada kelompok bisa kita gunakan rumusnya. Nah, karena jumlah anggotanya ini hanya ada yang di dalam lingkaran ya, dan yang di dalam lingkaran, kedua lingkaran ini kan merupakan A gabungan B ya. Nah, untuk mencari A gabungan B, ini rumusnya yaitu jumlah anggota A ditambah jumlah anggota B dikurangi
jumlah irisannya. Sehingga kalau kita langsung pakai rumus NA atau jumlah anggota A yang gemar sepak bola tadi kan ada 20. Kemudian ditambah yang gemar voli yaitu ada 17 dan dikurangi yang gemar keduanya ada 5 anak. Yaitu berarti 20 ditambah 17 dikurangi 5 sama dengan 32. Nah, jadi tadi perbedaan ada dua cara ya. Yang pertama kita gambar diagram Venn-nya dulu, atau kita juga bisa pakai rumus ini, yaitu NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Bisa dipahami? Kemudian ini contoh soal yang kedua. Dari sekelompok orang, ini sama soalnya, bedanya cuma di yang di merah-merah ini ya, dan 3 orang tidak gemar keduanya. Diulangi lagi ya soalnya dari awal. Dari sekelompok orang, 20 orang gemar sepak bola, 17 gemar voli, 5 orang gemar sepak bola maupun voli, dan 3 orang tidak gemar keduanya. Perintahnya sama, yaitu menggambar diagram Venn dan menentukan jumlah orang yang ada pada kelompok tersebut. Atau kita cari jumlah semestanya. Jumlah anggota dari himpunan semestanya itu berapa. Masih sama, kita misalkan A itu himpunan orang yang gemar sepak bola dan B adalah himpunan orang yang gemar voli. Langkahnya hampir sama seperti tadi ya. Nah, tapi tadi kan bedanya di sini ya. 3 orang tidak gemar keduanya. Tidak gemar keduanya berarti bukan anggota A dan bukan anggota B. Berarti letaknya di mana ini? Kita taruh bilangan 3 ini di mana? Yaitu di dalam kotak dan di luar lingkaran. Karena masih merupakan anggota dari kelompok tersebut atau anggota dari S, tetapi kan dia bukan anggota dari A maupun B karena 3 orang tersebut tidak gemar sepak bola maupun voli. Nah, sehingga jumlah orang pada kelompok tersebut seperti cara yang pertama tadi ya, kita jumlahkan semua bilangan-bilangan di kotak ini. Yaitu berarti 15 ditambah 5 ditambah 12 ditambah 3 atau 35 orang. Nah, kemudian jika menggunakan rumus, nah karena ini anggota himpunan semestanya itu ada yang di dalam lingkaran dan di luar lingkaran, sehingga jumlah anggota himpunan semestanya berarti yaitu yang di dalam lingkaran itu kan A gabungan B ya. Nah, yang di luar lingkaran berarti kan selain A gabungan B atau A gabungan B komplement. Jadi kita jumlahkan yang di dalam lingkaran dan di luar lingkaran. Nah, untuk mencari A gabungan B, tadi kan rumusnya sudah ada yang pada contoh soal pertama tadi ya, yaitu NA ditambah NB dikurangi NA irisan B. Kemudian ditambah NA gabung B komplement. Nah, atau jika kita masukkan bilangan-bilangannya, tadi anggota A yaitu 20 orang ya yang gemar sepak bola, kemudian NB yang gemar voli ada 17 anak, kemudian irisannya atau yang gemar keduanya ada 5, dan yang tidak gemar keduanya ada 3 anak. Dan ditambah 3, sehingga 20 ditambah 17 yaitu 37, kemudian 37 dikurangi 5, 32 dan ditambah 3. 32 ditambah 3 yaitu 35. Hasilnya sama ya. Jadi kalian tadi bisa gunakan diagram Venn dan kalian jumlahkan semua bilangan yang ada di kotak diagram yang ada di diagram tersebut, atau kalian juga bisa menggunakan rumus ini untuk mencari jumlah anggota himpunan semesta atau jumlah anggota dalam suatu kelompok. Nah, kemudian ini tadi terkait diagram Venn ya, kita bisa menerjemahkan diagram Venn ini menjadi kalimat dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kan yang pertama ini, yang diarsir ungu, ini kan berarti artinya orang yang gemar sepak bola tetapi tidak gemar voli. Nah, atau bisa juga kita sebut hanya gemar sepak bola. Itu bisa kita terjemahkan menjadi seperti itu ya. Atau kalimat yang kedua, gemar sepak bola tetapi tidak gemar voli. Nah, ini adalah contoh kita menerjemahkan
kalimat himpunan, kalimat operasi himpunan menjadi kalimat sehari-hari. Ini kalau operasi himpunannya ya, yaitu A min B. Jadi anggota A yang bukan anggota B. Kemudian yang di tengah-tengah ini apa namanya? Irisan. Yang keduanya, anggota keduanya, berarti gemar keduanya, gemar sepak bola maupun gemar voli, atau bahasa operasi himpunannya yaitu A irisan B. Kemudian yang warna biru ini, kalau tadi kan hanya gemar sepak bola, kalau ini di himpunan B berarti hanya gemar voli, atau bisa juga gemar voli tetapi tidak gemar sepak bola. Nah, kalau tadi kan A min B, nah kalau ini B min A, atau anggota B yang tidak menjadi anggota A, atau orang yang gemar voli tetapi tidak gemar sepak bola. Nah, kemudian yang tiga di luar lingkaran ini berarti kan tidak gemar keduanya, tidak gemar sepak bola maupun voli. Nah, bahasa operasi himpunannya yaitu A gabung B komplement. Tadi kan yang di lingkaran, yang di dalam lingkaran itu kan A gabung B ya. Nah, itu di luarnya berarti selain yang di dalam lingkaran kan, atau yang tidak menjadi anggota dari A gabung B atau A gabung B komplement. Bisa dipahami anak-anak? Jadi kalau hanya gemar itu berarti hanya gemar sepak bola ya, ini A min B karena sepak bolanya yaitu himpunan A. Kemudian kalau gemar keduanya itu berarti irisan. Kalau tidak gemar keduanya itu berarti komplement dari gabungan dua himpunan. Kalau hanya tadi kita gunakan selisih. Kemudian yang selanjutnya, ini masih sama tentang diagram Venn. Nah, sekarang yang diarsir ini selain lingkaran A, yang kuning ini ya yang diarsir, ini berarti kan A komplement. Nah, kalau A komplement, kalau kita terjemahkan dalam bahasa kehidupan sehari-hari yaitu tidak gemar sepak bola. Nah, karena A tadi orang yang gemar sepak bola ya. Kemudian kalau yang diarsir yang selain lingkaran B berarti B komplement atau tidak gemar voli, karena B-nya tadi merupakan himpunan orang yang gemar voli. Sampai sini bisa dipahami? Kemudian ini contoh soal yang ketiga. Dari kelompok orang yang terdiri dari 30 orang, 20 orang gemar sepak bola dan 17 orang gemar voli. Tentukan jumlah orang yang gemar keduanya. Nah, kalau di contoh soal pertama dan kedua tadi kan kita mencari jumlah anggota dari himpunan semesta atau jumlah anggota dalam suatu kelompok. Nah, kalau ini kita disuruh menentukan jumlah orang yang gemar keduanya. Tadi gemar keduanya itu apa? Yaitu irisan. Nah, tadi kan jumlah kelompoknya ini ya, dari sekelompok orang yang terdiri dari 30 orang, berarti NS atau NA gabungan B. NS-nya itu ada 30 orang. Kemudian dengan 20 orang sepak bola, NA ya, karena A tadi himpunan orang yang gemar sepak bola. Kemudian NB-nya atau orang yang gemar voli ada 17. Berarti bisa juga kita tulis dari 30 orang ini 20 orang gemar sepak bola dan 17 orang gemar voli. Ini maksudnya sepak bola ya anak-anak. Nah, coba kita lihat. Jumlahnya ada 30 orang ya totalnya. Tetapi 20 orang gemar sepak bola dan 17 orang gemar voli. Ada 20 dan 17 orang. Kalau kita jumlahkan, yaitu ada 37 orang. Padahal totalnya tadi ada berapa orang? Ada 30 orang. Berarti kelebihan berapa orang ini? Kan kelebihan 7 orang. Nah, kelebihannya ini berarti orang-orang yang gemar keduanya, atau berarti kita dapatkan bahwa jumlah orang yang gemar keduanya adalah 7 orang. Nah, sehingga kita dapatkan untuk rumus mencari irisan, tadi kan berarti untuk mendapatkan 7, ini kan kita jumlahkan 20 dan 17 ya. 20 itu kan NA atau jumlah anggota A, ditambah 17 tadi kan NB atau jumlah anggota himpunan B. Nah, dikurangi 30. 30 ini kan tadi apa? Jumlah anggota A
atau B, atau gabungan dari A dan B. Bisa dipahami anak-anak, ini rumus untuk mencari irisan atau yang gemar keduanya. Tadi ya, 7 sama dengan 20 ditambah 17 dikurangi 30. Kemudian contoh soal yang keempat, ini juga hampir sama, tetapi bedanya di sini 4 orang tidak suka keduanya. Masih sama ya perintahnya, yaitu disuruh mencari jumlah orang yang gemar keduanya. Bu Alfi bacakan dulu dari awal. Dari sekelompok orang yang terdiri dari 30 orang, 20 orang gemar sepak bola, 17 gemar voli, dan 4 orang tidak gemar atau tidak suka keduanya. Tentukan jumlah orang yang gemar keduanya, atau kita mencari irisan. Cuman bedanya tadi ya, yang di oranye-oranye ini ada tambahan, yaitu 4 orang tidak suka keduanya. Nah, ini sama seperti tadi, kita misalkan A itu himpunan orang yang gemar sepak bola dan B yang himpunan orang gemar voli. Kemudian ini NS atau jumlah anggota dalam kelompok tersebut kan ada 30 orang. Kemudian NA-nya 20 orang, NB 17 orang, dan anggota himpunan A gabung B komplement atau yang tidak suka keduanya ya, tadi kalau kita terjemahkan ada 4 orang. Nah, tadi untuk mencari irisan kan NA ditambah NB dikurangi NA gabung B. Nah, yang belum kita ketahui di sini kan NA gabung B ya. Berarti harus kita cari dulu dengan memanfaatkan ini yang komplemennya ini. Cara mencari jumlah dari A gabung B berarti NS atau jumlah seluruh anggota dari kelompok dikurangi yang A gabung B komplement, atau NA gabung B sama dengan 30 karena NS-nya 30 orang ya, dikurangi 4 orang sama dengan 26. Nah, jadi kita dapatkan NA gabung B adalah 26 orang. Kemudian kita cari irisannya atau yang gemar keduanya. Nah, ini tadi rumusnya ya, NA irisan B adalah NA ditambah NB dikurangi NA gabung B. NA-nya tadi 20, NB-nya 17, dan NA gabung B-nya 26. Berarti sama dengan 20 ditambah 17 adalah 37 dikurangi 26, yaitu 11. Nah, jadi jumlah orang dalam kelompok tersebut yang gemar sepak bola maupun voli adalah 11 orang. Bisa dipahami? Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang ke-7. Dari sekelompok orang, 20 orang gemar sepak bola, 17 gemar voli, dan 5 orang gemar sepak bola maupun voli. Ini soalnya masih sama seperti yang tadi ya. Nah, yang ditanyakan, tentukan jumlah orang yang hanya gemar sepak bola. Tadi kalau hanya berarti apa? Selisih. Nah, hanya gemar sepak bola. Nah, kalau himpunan yang gemar sepak bola itu A, berarti ini yang ditanyakan yaitu A min B. Nah, ini bisa kita cari dengan diagram Venn juga bisa. Seperti tadi ya, cara mencari diagram Venn. Cuman yang ditanyakan berarti yang bagian mana ini? Nah, yang ungu ini. Yang menyukai sepak bola tetapi tidak suka voli. Atau hanya gemar sepak bola saja. Berarti jumlah orang yang hanya gemar sepak bola adalah 15. Atau jika kita pakai rumus, yaitu dengan A min B ya, dengan selisih himpunan, berarti NA dikurangi NA irisan B. Atau 20 dikurangi 5, sama dengan 15. Bisa dipahami? Jadi, satu lingkaran ini, lingkaran A kan totalnya ada 20 orang. Kemudian dikurangi irisannya kan. Nah, irisannya ini ada 5 orang. Sehingga yang hanya gemar sepak bola adalah 15 orang. Kemudian ini contoh soal yang ke-8. Hampir sama. Cuman kalau ini yang ditanyakan yaitu yang jumlah orang yang gemar voli tapi tidak gemar sepak bola. Atau yang hanya gemar voli saja. Kalau tadi kan yang hanya gemar sepak bola, kalau sekarang yang hanya gemar voli. Nah, karena voli ini adalah himpunan B, berarti kalau kita terjemahkan, yaitu operasi himpunannya adalah B min A. Sama ya caranya. Berarti kalau ini tadi kan
yang hanya gemar sepak bola yang daerah sini. Nah, sekarang kalau yang gemar voli berarti yang daerah biru ini, atau 12 orang. Nah, kalau kita pakai rumus berarti NB-A yaitu NB dikurangi NA irisan B. Kalau tadi A-B yang di depan A berarti yang di sini juga A. Nah, tapi kalau ini yang di depan B berarti yang di depan rumus ini juga B. Kemudian dikurangi irisannya, atau 17 dikurangi 5 adalah 12. Nah, sehingga yang orang yang gemar voli tetapi tidak gemar sepak bola ada 12 orang. Nah, kemudian ini contoh soal yang terakhir. Dari 30 siswa kelas 9A SMP Kaliputih, 20 orang menyukai nasi goreng, 12 suka bakso, dan 5 anak tidak menyukai keduanya. Tentukan yang pertama banyak siswa yang menyukai nasi goreng dan bakso. Berarti ini irisan ya. Kemudian yang kedua, banyak siswa yang hanya suka bakso. Hanya suka bakso berarti selisih. Dan yang C yaitu banyak siswa yang hanya suka nasi goreng. Selisih juga. Nah, kita misalkan G itu adalah himpunan siswa kelas 9A SMP Kaliputih yang menyukai nasi goreng. Dan K adalah siswa 9A SMP Kaliputih yang menyukai bakso. Kita kumpulkan dulu yang diketahui NS-nya atau jumlah siswa dalam kelas tersebut ada 30 anak. Kemudian NG atau yang menyukai nasi goreng ada 20 anak. Yang menyukai bakso 12 anak. Dan yang tidak suka keduanya atau NG gabung K komplemennya ada 5 anak. Nah, kita cari yang pertama dulu, yaitu banyak siswa yang menyukai nasi goreng dan bakso. Tadi ini dan, berarti apa? Irisannya. Tadi untuk mencari irisan, yaitu NA plus NB dikurangi NA gabung B. Berarti kita cari dulu, NA gabung B itu berapa? Caranya sama seperti tadi ya, tapi karena ini tadi himpunan G dan K, berarti kita juga menamai himpunannya. Kita ganti A dan B-nya dengan G dan K. NG gabung K yaitu NS atau jumlah seluruh siswa dalam kelas tersebut dikurangi NG gabung K komplement atau yang tidak menyukai keduanya. Berarti NS-nya tadi 30 dikurangi yang tidak suka keduanya yaitu 5 sama dengan 25 anak. Kita dapatkan NG gabung K-nya yaitu 25. Kemudian yang pertama kita mencari yang suka keduanya ya, atau irisannya. Tadi kan NG ditambah NK dikurangi NG gabung K. Berarti sama dengan NG-nya tadi 20, kemudian NK-nya 12 dikurangi NG gabung K tadi 25. Sehingga 20 tambah 12 yaitu 32. 32 dikurangi 25 yaitu 7. Nah, jadi banyak siswa yang menyukai nasi goreng dan bakso adalah 7 anak. Kemudian kita jawab yang B. Untuk menjawab B dan C berarti kan selisih ya, berarti kita harus mengetahui jumlah anak yang menyukai nasi goreng, yang menyukai bakso dan menyukai keduanya. NG atau yang menyukai nasi goreng tadi kan 20. Yang menyukai bakso atau NK-nya ada 12 dan yang menyukai keduanya itu yang tadi barusan kita cari ya, yaitu ada 7 anak. Nah, untuk mencari yang B, banyak siswa yang hanya suka bakso. Nah, karena bakso ini tadi kan himpunan K, berarti K-nya yang di depan ya, atau K dikurangi G. Sehingga untuk mencari K dikurangi G, tadi karena K-nya di depan, berarti ini juga K-nya di depan. NK dikurangi NG, irisan K. NK-nya tadi 12 dan irisannya ada 7, berarti sama dengan 5. Sehingga banyak siswa yang hanya menyukai bakso adalah 5 anak. Kemudian yang C, caranya sama, cuman kalau ini yang hanya suka nasi goreng. Nasi goreng kan himpunannya himpunan G ya, berarti G yang di depan, atau NG dikurangi K. Sama dengan NG dikurangi NG irisan K. NG-nya atau jumlah anggota G-nya itu 20, dikurangi irisannya adalah 7. 20 dikurangi 7 sama dengan 13. Nah, sehingga banyak siswa yang hanya suka nasi goreng adalah 13 anak. Bisa dipahami? Cukup sekian materi tentang menyelesaikan
permasalahan mengenai himpunan, tadi kita ada dua hal ya. Yang pertama, kita mencari jumlah anggota dalam kelompok tersebut, atau kita mencari anggota semestanya. Yang kedua, kita ini mencari irisan atau yang menjadi anggota dari dua himpunan sekaligus. Dan yang ketiga, kita mencari yang hanya menjadi anggota dari satu himpunan atau yang selisih tadi. Jadi kita mencari NS atau NA gabung B, kemudian yang kedua kita mencari NA irisan B, dan yang ketiga kita mencari NA min B atau NB min A. Bisa dipahami untuk hari ini. Jika ada pertanyaan silakan bertanya. Kemudian yang selanjutnya kita juga masih belajar tentang menyelesaikan permasalahan mengenai himpunan. Nah, sekian untuk hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.